Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Devina Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKI PPGR Pacitan dengan NIM 228823001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi menganalisa paradigma ilmu. Yang pertama, ada paradigma positivisme, kemudian ada paradigma postpositivisme, konstruktivisme, dan critical theory. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas ada atau eksis. Dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam atau natural law, upaya penelitian dalam hal ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivisme muncul dan dimonitori oleh sosiolog Auguste Comte dengan buah karyanya yang terdiri dari 6 jilid dengan judul The Course of Positive Philosophy pada tahun 1830 sampai 1842. Kemudian ada John Stuart Mill dari Inggris pada tahun 1843 memodifikasi dan mengembangkan pemikiran Comte dalam sebuah karya yang cukup monumental yang berjudul A System of Logic. Kemudian ada Emile Durkheim yang menguraikannya dalam Rules of the Sociological Method pada tahun 1895 yang kemudian menjadi rujukan bagi para peneliti ilmu sosial yang beraliran positivisme. Fakta sosial yang dimaksud meliputi bahasa, sistem hukum, sistem politik, dan pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ada paradigma postpositivisme. Paradigma postpositivisme merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan dari paradigma positivisme. Secara ontologis, paradigma ini bersifat critical realism atau aliran kritis. Secara metodologis, pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup, tetapi harus menggunakan metode triangulation atau menggunakan beberapa kumpulan data, teori, atau peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan secara epistemologis, hubungan antara pengamat atau peneliti dengan objek realitas yang diteliti tidaklah bisa dipisahkan, seperti yang diusulkan oleh aliran positivisme. Aliran postpositivisme menyatakan bahwa aliran ini tidak mungkin mencapai atau melihat kebenaran apabila pengamat tidak ikut terlibat dengan objek secara langsung. Kemudian ada paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme muncul setelah sejumlah ilmuwan menolak 3 prinsip dasar positivisme. Yang pertama, ilmu merupakan upaya mengungkapkan realitas. Yang kedua, hubungan subjek dan objek penelitian harus dapat dijelaskan. Yang ketiga, hasil temuan memungkinkan untuk digunakan proses generalisasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Konstruktivisme satu di antara paham yang menyatakan bahwa positivisme dan postpositivisme merupakan paham yang keliru dalam mengungkapkan realitas dunia. Secara ontologis, paradigma ini menyatakan bahwa realitas bersifat sosial dan karena itu akan menumbuhkan bangunan teori atas realitas majemuk dari masyarakatnya. Realitas ada sebagai seperangkat bangunan yang menyeluruh dan bermakna yang bersifat konfliktual dan dialektis. Dengan kata lain, bahwa realitas itu merupakan konstruksi mental berdasarkan pengamalan sosial bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya. Yang kedua, secara filosofis, hubungan antara epistemologis antara pengamat dan objek menurut aliran ini bersifat satu kesatuan, subjektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi antara keduanya. Yang ketiga, secara metodologis. Paham ini secara jelas menyatakan bahwa penelitian harus dilakukan di luar laboratorium, yaitu di alam bebas secara sewajarnya untuk menangkap fenomena alam apa adanya,
dan secara menyeluruh tanpa campur tangan dan manipulasi pengamat atau pihak peneliti. Suatu teori muncul berdasarkan data yang ada, bukan dibuat sebelumnya, dalam bentuk hipotesis sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. Untuk itu, pengumpulan data dilakukan dengan metode hermeneutik dan dialektik yang difokuskan pada konstruksi, rekonstruksi, elaborasi suatu proses sosial. Dengan ditemukannya paradigma konstruktivisme ini dapat memberikan alternatif paradigma dalam mencari kebenaran tentang realitas sosial, sekaligus menandai terjadinya pergeseran model rasionalitas untuk mencari dan menentukan aturan-aturan ke model rasionalitas praktis yang menekankan peranan contoh interpretasi mental. Konstruktivisme dapat melihat warna dan corak yang berbeda dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya disiplin ilmu sosial, yang memerlukan intensitas interaksi antara peneliti dan objek yang dicermati, sehingga akan berpengaruh pada nilai-nilai yang dianut, etika, akumulasi pengetahuan, model pengetahuan, dan diskusi ilmiah. Kemudian ada critical theory. Critical theory merupakan suatu aliran pengembangan keilmuan yang didasarkan pada suatu konsepsi kritis terhadap berbagai pemikiran dan undangan yang sebelumnya ditemukan sebagai paham keilmuan lainnya. Dilihat dari segi ontologis, paradigma ini sama dengan postpositivisme yang menilai objek atau realitas secara critical realism yang tidak dapat dilihat secara benar oleh pengamatan manusia. Karena itu, untuk mengatasi masalah ini secara metodologis, paham ini mengajukan metode dan komunikasi dengan transformasi untuk menemukan kebenaran realitas yang hakiki. Aliran ini sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu paradigma, tetapi lebih tepat disebut ideologically oriented inquiry, yaitu suatu wacana atau cara pandang terhadap realitas yang mempunyai orientasi ideologis terhadap paham tertentu. Ideologi ini meliputi neomarxisme, materialisme, feminisme, Freireisme, participatory inquiry. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.